Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini kita masuk pertemuan 3. Materinya adalah tentang deret suku positif dan deret geometri. Deret geometri ini sudah pernah kita belajar waktu SMA ya. Baiklah, kita lihat secara definisi dulu. Jadi deret suku positif, anggaplah sebuah deret AN, dia disebut deret suku positif bila semua suku-sukunya positif. Jadi nilainya harus positif semua. Suku pertama, kedua, ketiga dan seterusnya harus positif. Nah, adapun deret-deret suku positif yang sering digunakan itu yang pertama adalah deret geometri, yang kedua adalah deret harmonis, yang ketiga adalah deret P. Nah, untuk pertemuan ini kita fokus ke deret geometri. Nah, deret geometri kita tahu bentuk umumnya adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat N-1 dan seterusnya. Jadi ciri dari deret geometri itu dia berupa kelipatan ya, gitu ya, berupa kelipatan. Contoh misalnya jadi misalnya kalau ininya suku pertamanya 1, misalnya dia kelipatan 2, berarti 1, 2, 4, kemudian 8 dan seterusnya, gitu ya. Kelipatan tuh apa sih? Kelipatannya adalah suku yang ini sesudah dibagi suku sebelumnya. 2 bagi 1, 2. Yang ini juga sama, 4 bagi 2, 2, yang ini juga sama, 8 bagi 4, 2. Ini adalah kelipatan itu dalam deret geometri kita kenal dengan yang namanya R ya, rasio gitu ya. Nilai R-nya berapa? 1, 2, 4, 8, nilai R-nya adalah 3. Ada lagi misalnya 2, 6, 18. Berapakah nilai R-nya? Anda tinggal bagi aja nih. 6 bagi 2 berarti R-nya adalah sama, R-nya juga adalah 3. Maaf, yang ini saya ralat sedikit, ini R-nya 2 ya. R-nya 2. Jadi 2 bagi 1, 2, 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2. R-nya itu adalah 2. Nah, proses menentukan rumusan SN itu jumlah suku ke N-nya, jumlah sukunya 4 suku berapa sih? Nah, ini kita menggunakan SN. Formulanya adalah SN sama dengan A plus AR pangkat 3 dan seterusnya. Catatan juga, jadi deret suku positif itu tidak harus R-nya itu berbentuk pecahan. Jadi yang nilainya di antara nilainya misalnya 1/2. Bisa aja R-nya itu adalah 1/2. Contoh misalnya ada deret misalnya 1, 1/2, 1/4, kemudian 1/8 dan seterusnya. Ini adalah termasuk deret geometri juga, tapi nilai R-nya bisa dicek adalah 1/2. Nah, ini karena kaitannya dengan divergen konvergen, nanti kita lebih fokus ke yang
R-nya sama dengan kurang dari 1, dapat di antara 0 atau 1 lah gitu. Jadi berbentuk pecahan. Nah, dari rumus tersebut diperoleh bahwa kita tahu Sn sama dengan ini kalau kita proses yang ini ya. Ini kalau kita proses, nanti dapatlah angka ini. Kemudian sehingga Sn itu sama dengan ini ya. Ini kesimpulan singkatnya ini. Formula akhirnya Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Untuk R tidak sama dengan 1. Nah, kekonvergenan deret geometri bergantung pada nilai R-nya. Yang kita cek adalah nilai R-nya. Ini ketentuannya. Jadi ada 3 kasus. Bila R-nya 1, maka dia akan divergen. Contoh misalnya 2, 2, 2. Nah, ini jumlahnya kalau kita cari jumlahnya ya itu akan tak hingga gitu ya. Ini contoh yang R sama dengan 1 ya. Kemudian kasus yang ini divergen, kalau R-nya di antara ini nilai R-nya itu ini di antara min 1 dan 1 ya gitu ya. Nilai R-nya di antara min 1 dan 1 seperti ini ya, harga mutlak R kurang dari 1, maka nanti deretnya konvergen ke sini gitu ya. Kalau R-nya harga mutlaknya lebih dari 1, maka dia divergen. Misalnya seperti yang tadi yang ada deret geometri 1, 2, 4, 8 gitu ya. Nah, ini kan kalau ini kan yang ini kan masuk nilai R-nya kan ini kategori yang ini ya. Kategori yang ini. Maka dia ini Sn-nya dia ini akan divergen karena Sn-nya ini tak hingga gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya yang ini kasus yang ini R, kalau ini contohnya misalnya 1/2, 1/4 dan seterusnya, maka deretnya itu dia akan konvergen ke sini. Nah, suku pertamanya itu A, 1 dibagi 1 dikurang R-nya. R-nya adalah 1/2. Sehingga ini hasilnya adalah 2. Jadi dia akan konvergen ke 2. Ada lagi misalnya 1/3, ini contoh saja, 1/9. Maka kalau kita tahu R-nya adalah ini R-nya adalah 1/3 ya. R-nya 1/3. Kalau kita masukkan ke sini, nilai A-nya adalah 1, terus dibagi 1 dikurang R-nya. Ini hasilnya adalah 1 dibagi
1 2/3, berarti dia nanti hasilnya bisa dibuktikan nanti ya 3/2. Oke, itu saja penjelasan pertemuan 3 ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.